Oke, selamat datang kembali di channel Remind Overnight. Nah, kali ini kita akan melanjutkan review sebuah kipas ya di sini teman-teman yang sudah ada di hadapan kalian. Namun untuk kipas yang di hadapan kalian ini saya dapatkan memang kotaknya penyok, tapi saya harap isinya juga tidak bermasalah ya. Jadi kebetulan di sini saya membutuhkan pendingin untuk di handphone saya. Kebetulan pada saat saya bermain game Genshin Impact atau Mobile Legend dan PUBG itu di iPhone 12 terasa hangat ya, atau ya mengarah ke panas. Jadi saya membutuhkan pendingin untuk mendinginkan handphone saya. Namun kalau dari ketiga game yang saya sebutkan tadi, yang sangat signifikan membuat HP saya cepat panas itu adalah game Genshin Impact, teman-teman. Jadi di sini kebetulan pada saat saya cek di marketplace, saya menemukan sebuah pendingin handphone yang menurut saya cukup bagus. Dan ini nanti kita akan coba unboxing isinya apa saja dan bagaimana juga nanti untuk fitur-fiturnya, teman-teman. Nah, kalau dilihat dari kotaknya ini menggunakan bahasa Cina ya. Ini mereknya Memo Mobile Phone di Superheater. Entah apa. Oke, dan ini Memo tipe DL01. Kalau kita lihat dari belakang gambarnya, ini gambar salju, mungkin melambangkan ini dingin. Lalu ada gambar speaker dicoret ya, berarti ini mungkin modenya silent. Dan ini ada gambar device-nya. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini ya teman-teman. Dan di sini ada arah keluar anginnya ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang nantinya ingin membeli ataupun tertarik membeli pendingin handphone ini, teman-teman nanti bisa cek link di deskripsi, nanti saya cantumkan untuk link pembeliannya ya teman-teman. Ini kita langsung saja buka ya teman-teman. Oke, sambil membuka kotaknya, saya seperti biasa menyampaikan jangan lupa teman-teman bantu saya untuk mensubscribe channel saya. Jangan lupa nanti kalau suka dengan videonya silahkan dukungan like-nya, dan jangan lupa di komen kalau ada masukan dan saran. Oke, ini saya buka kotaknya dan ini isinya ya teman-teman. Ini sudah ada di hadapan kalian. Untuk kotaknya ini kosong ya, cuma penyok kotaknya. Dan ini device-nya yaitu cooler Memo. Dan di belakang ini ada kabel. Oke, ini mungkin untuk powernya ya teman-teman. Nah, di sini kita cek menggunakan powernya Type C ya, dan ini seperti biasa USB tipe A. Ini nanti bisa kalian colokkan ke adapter charger kalian, ataupun kalau misalnya di dekat CPU bisa ke USB CPU pun bisa ya teman-teman. Nah, ini kita buka. Wow, ini cukup panjang ya teman-teman untuk kabelnya. Ini kabel bawaannya. Mungkin pun ini bisa digunakan untuk mencharger handphone kalian yang menggunakan Type C ini. Ini lumayan nih. Kayaknya ini sih ada keterangannya ya. Tidak ada keterangan berapa meter ya. Coba kita cek nih, siapa tahu ada. Tidak ada keterangannya ya. Ini sepertinya sih lebih dari 1 meter nih teman-teman. Sekitar, ini cukup panjang nih, sekitar 2 meter lah ini teman-teman. Jadi lumayan, kurang lebih 2 meter sih. Kayaknya nggak pas 2 meter sih. Nah, ini untuk powernya. Jadi cukup menarik juga nih kalau diberikan kabel panjang gini. Jadi pada saat kalian main itu tidak mengganggu mobilitas kalian dalam bergerak menggunakan handphonenya ya teman-teman. Jadi bisa lebih mudah handphone kalian digerak-gerakkan seperti itu. Oke, ini untuk kabelnya yang cukup panjang. Dan kita langsung ke device intinya ya teman-teman. Ini kotaknya lumayan penyok ya. Ini dari ekspedisinya mungkin kurang hati-hati, tidak apa ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Oke, ini kipasnya. Jadi sesuai dengan kotaknya tadi arahnya ya, arah keluar anginnya. Jadi ini anginnya keluar ke sana. Kalau dilihat dari desain gambarnya ini, kalau anginnya keluar begini artinya kipasnya ini tidak menghembuskan ke handphone kalian. Ini karena ada plat besi begini, ini biasanya plat besinya yang memberikan efek dingin. Dan di sini ada seperti alat ya gitu untuk mendinginkan platnya ini, seperti dingin-dinginnya kurang lebih seperti kulkas ya, tapi tidak sampai beku gitu.
Ya pendingin kulkas ini nanti bisa jadi ini berembun ya. Nanti kita coba. Jadi itu biasa ada plat yang dua sisinya itu, yang satu sisinya dingin, yang satu sisinya panas. Jadi agar panasnya tidak berlebih, fungsi kipasnya ini adalah mengeluarkan panasnya dari device ini, dari pendingin handphone ini teman-teman. Tapi untuk bagian plat ini nanti akan tetap dingin seperti itu. Jadi saya ulangi kembali, ini tidak menghembuskan angin ke handphone kalian, tetapi ini fungsinya untuk mengurangi suhu panas pada alatnya ini. Jadi kalian bisa lihat di dalamnya ini, kelihatan tidak nih? Nah, di dalam ini ada kipas. Ini seperti garis-garis radiator gitu ya teman-teman. Radiator ya, kurang lebih seperti itulah. Dan ini adalah LED-nya. Ini untuk indikatornya menyala atau tidak. Oke. Dan di bawah ini ada untuk konektornya Type C ya teman-teman. Bisa menggunakan charger kalian yang menggunakan Type C pun boleh seperti itu. Di sini bisa kalian gunakan nanti untuk di handphonenya. Jadi ini sepertinya bisa universal nih. Yang mana bisa ditarik ya? Oh, yang ini. Nah, ini bisa ditarik nih. Oke, ini nanti bisa kalian lekatkan di handphone kalian. Nanti saya akan coba contohkan berada di handphone. Ini kita hidupkan dulu ya teman-teman. Ini kita colok. Oke, yang satunya ini saya colok ke CPU saya saja. Jadi karena ini menggunakan Type C dan juga kabel USB tipe A seperti yang ada di deskripsinya. Nah, ini ya teman-teman, sudah hidup ya. Kipasnya sudah berputar, sudah terlihat. Nah, jadi untuk powernya itu menggunakan input voltage-nya atau tegangan 5 volt, dan untuk dayanya itu 1 ampere sampai 2 ampere, itu mendukung 1 ampere sampai 2 ampere ya teman-teman. Dan ini sepertinya kalau digosok untuk mengecek apakah barangnya asli atau tidak ya. Namun ini tidak saya gosok karena saya yakin ini barangnya asli meskipun bahasa Cina ya teman-teman. Oke, ini sudah mulai dingin teman-teman untuk plat besinya. Nah, kalau dinginnya kebetulan di sini saya tidak ada termometer. Tapi kalau saya beri gambaran, mungkin teman-teman tahu seperti air yang kalau ditaruh di kulkas, bukan yang di freezer ya, di tempat yang biasanya untuk mendinginkan air es gitu ya, untuk kita biar minumnya segar. Nah, ini dinginnya seperti itu. Ini sudah mulai dingin teman-teman, dingin sangat cepat sekali dinginnya nih. Dari saya colokkan tadi sampai sekarang ini sudah dingin nih. Nah, ini berembun. Jadi plat besinya ini berembun, dan inilah menciptakan suhu dinginnya yang nantinya akan mendinginkan handphone kalian. Oke, kalau untuk bagian sini nih, dibilang panas sih tidak, tapi dia hangat. Nah, tapi kalau kita di bagian pembuang anginnya, ini seperti hangatnya pembuangan suhu panas pada laptop, kalau teman-teman tahu. Cuma saya ini nggak ada termometer, jadi saya tidak bisa pastikan berapa suhunya, berapa Celcius suhunya sekarang yang ada di plat besinya ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk alat pendinginan dan cara kerjanya. Bagaimana kalau di handphone? Ini kalau menurut saya sih lebih baik teman-teman mengetahui posisi dari chipset ataupun CPU handphone teman-teman. Ini kebetulan saya juga kurang tahu nih di handphone saya Samsung Note 8. Tapi kalau begitu saya tempelkan, ini sekitaran ini mulai dingin nih. Kan di sini nih platnya nih. Nah, tapi yang bagian sini yang tulisan Samsung dan juga bagian bawahnya ini terasa dingin kok. Jadi bisa aja ini sangat membantu untuk mendinginkan suhu ruangan yang ada di handphone ya. Jadi handphone kalian tidak overheat. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini kalau misalnya kalian mengetahui misalnya posisinya di sini, ini bisa kalian geser. Namun kalian juga hati-hati untuk tombol-tombol handphone kalian seperti tombol volume dan tombol power. Hati-hati tertekan otomatis dengan pendinginnya ini begitu. Dan kita lanjut, kalau ngomong soal kelebihannya ya, kelebihannya sih ini cukup simpel digunakan, dinginnya juga cepat. Dan kalau untuk suara sih ini tidak berisik. Tapi saya tidak tahu nih kalau misalnya open mic menggunakan handphone langsung, saya rasa berisik karena ini terasa bergetar, bukan seperti vibrator ya. Tapi ini terasa bergetar sih, nggak kenceng banget sih getarnya.
rasa bergetar itu sih. Dan kalau kekurangannya itu tadi sih, ini bergetar, dan mungkin kalau digunakan open mic itu sangat bukan sangat berisik sih, tapi sangat mengganggu lah pastinya. Kalau dibilang sangat berisik, jarak dari handphone ke kuping saya ini cukup jauh tapi tidak terdengar suaranya. Tapi mungkin karena mikrofon handphone ini dekat dengan kipasnya, bisa jadi ini masuk suaranya kalau kalian main game, apalagi main PUBG kan butuh open mic untuk komunikasi dengan tim kalian ya. Jadi untuk antisipasinya mungkin teman-teman bisa menggunakan headset Bluetooth mungkin, atau headset kabel yang dimana mikrofonnya itu dekat dengan mulut kalian begitu. Nah, jadi segitu saja teman-teman untuk review singkat dari Memo DL01 ini. Ini cukup dingin nih sebelah kiri dan kanannya. Dan saya rasa cukup saja untuk review singkatnya, karena kalau ngomong kelebihan dan kekurangan hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk dari perangkat pendingin ini. Tapi saya cek di marketplace itu sudah ada keluaran yang terbaru dari Memo juga, yang dimana bentuknya hampir mirip ini, tapi di sini sudah ada indikator Celsiusnya, berapa derajat Celcius alat ini sudah bekerja untuk mendinginkan begitu. Dan oh ya, satu lagi, ini kan ada embunnya ya. Ini juga saya masih kurang tahu pasti. Tapi mungkin teman-teman kalau ada yang sudah berpengalaman boleh informasikan ke saya di kolom komentar ya. Ini yang ingin saya tanyakan itu, sebentar ya. Nah, ingin saya tanyakan itu nih. Nah, ini kan embunnya nempel nih. Yang saya bingungkan, apakah embunnya ini akan masuk ke bagian dalam casing atau tidak begitu. Kalau itu masuk, artinya ini ya cukup sedikit riskan ya, atau sedikit berbahaya, karena kan kalau misalnya airnya menumpuk di dalam, ini kan pastinya kan ada udara di dalam handphone kita, dan udaranya berubah menjadi embun air dan mengenai beberapa komponen di dalam, kan bisa rusak handphone kita begitu. Tapi itu saya masih belum tahu pasti, karena ini belum bisa saya bongkar juga handphonenya ya kan. Buat teman-teman yang sudah ada pengalaman, boleh dong di kolom komentar disampaikan ke saya pengalamannya. Dan bagi teman-teman yang merasa ini pantas buat kalian untuk dibeli, silahkan nanti cek di link deskripsi untuk link pembeliannya. Nanti akan saya cantumkan ya teman-teman. Jadi sekian saja dari saya. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, disebarkan ke teman-teman kalian, ke seluruh alam semesta, agar channel saya terus berkembang dan memberikan informasi-informasi device yang tentunya sangat bagus dan keren buat kalian. Sampai jumpa kembali di channel Remind Overnight. Hihi.